Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana cara menganalisis data hasil penelitian statistik deskriptif berdasarkan skor total yang diperoleh oleh partisipan atau subjek penelitian. Di mana dengan cara tersebut kita dapat mengetahui berapa rata-rata skor yang diperoleh oleh partisipan penelitian, berapa modus atau nilai yang kebanyakan diperoleh oleh partisipan penelitian, dan kita juga dapat mengetahui skor total yang diperoleh oleh setiap peserta pelatihan. Selain itu, kita bisa mengetahui frekuensi atau berapa banyak partisipan penelitian yang mendapatkan skor tertentu. Misalnya, ada berapa partisipan yang mendapatkan skor 30, ada berapa partisipan yang mendapatkan skor 45, dan seterusnya. Tetapi, kekurangan dari cara tersebut adalah kita belum bisa mengetahui apa arti dari skor total yang diperoleh tersebut. Maksudnya demikian. Kalau mendapatkan skor 35, itu artinya apa? Kalau mendapatkan skor 50, itu artinya apa? Misalnya dalam contoh kemarin kan regulasi emosi. Kalau regulasi emosinya 45, itu artinya apa? Artinya regulasinya sedang, regulasinya rendah, kemampuan regulasinya tinggi, atau seperti apa? Nah, untuk itu, maka kita perlu menganalisis data tersebut menggunakan cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu apa? Membuat kategorisasi skor yang diperoleh oleh subjek atau partisipan penelitian. Bagaimana langkah-langkahnya? Oke. Langkah-langkahnya adalah demikian. Ya. Langkah-langkahnya adalah demikian. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, ya, saya sedikit ulang kembali biar tidak lupa. Pada pertemuan sebelumnya, setiap mahasiswa sudah mendapatkan tabulasi data seperti ini, ya. Ada yang mendapat tabulasi data regulasi emosi, ada yang mendapat data tabulasi perasaan takut kegagalan. Nah, tergantung data yang sudah diperoleh. Kemudian pada pertemuan yang lalu, Anda sudah melakukan scoring. Anda sudah melakukan scoring jawaban, ya. Jawabannya ini sudah dilakukan scoring kan gitu ya. Dilakukan scoring berdasarkan kemarin apa jenis soal, favorable ataukah unfavorable. Tapi dalam contoh saya ini hanya favorable saja. Setelah diskor seperti ini pada pertemuan yang lalu, ya, jawabannya diskor, kemudian Anda mendapatkan skor total, ya. Skor total seperti ini. Skor total subjek nomor 1 adalah 27, misalnya begitu ya. Skor total subjek nomor 5 adalah 36. Skor total subjek nomor 6 adalah nomor 3 adalah 36 dan seterusnya. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya dari skor-skor ini? Yang harus dilakukan selanjutnya dari skor-skor ini adalah membuat norma. Membuat norma atau membuat kategorisasi untuk mengetahui arti dari skor total ini. 27 artinya apa? Rendah, sedang, atau tinggi. 45 artinya apa? Rendah, sedang, atau tinggi. Misalnya begitu. Nah, untuk keperluan itu, maka
kita nanti akan membuat seperti ini rumus untuk menentukan norma itu ya. Di sini ada rata-rata, jadi rumus dari norma itu adalah rata-rata ditambah 1,8 kali standar deviasi. Itu hasil yang diperoleh nanti untuk mencari kategori tinggi sekali atau rendah sekali. Ya. Kalau kategori tinggi itu diperoleh dari rata-rata ditambah 0,6 kali standar deviasi. Itu skor tinggi. Kalau skor sedang, rata-rata dikurangi 0,6 dikali standar deviasi. Untuk mencari skor rendah, rumusnya rata-rata dikurangi 1,8 kali standar deviasi. Nah, kalau rendah sekali itu berarti lebih kecil dari skor rendah. Lebih kecil dari skor rendah. Itu rendah sekali. Jadi apa yang perlu kita cari di sini? Yang perlu kita cari adalah skor rata-rata. Ini yang perlu kita cari. Saya kasih tanda merah ya, yang perlu kita dapatkan. Yang perlu kita cari adalah skor rata-rata. Sambil menjawab azan ya, karena mau saya hentikan nanggung. Yang dicari kemudian adalah standar deviasi. Ya. Jadi yang dicari adalah rata-rata, kemudian yang dicari berikutnya adalah standar deviasi. Dari mana kita tahu rata-rata dan standar deviasi? Dari tugas sebelumnya yang Anda kerjakan, itu kan outputnya sudah menghasilkan skor rata-rata dan skor standar deviasi. Nah, coba saya contohkan kembali ya. Nah, saya buka dulu SPSS saya. Saya buka dulu program SPSS saya. Oke. Ambil sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, tidak apa-apa. Oke, saya klik variabel, lalu saya kasih nama ya. Misalnya di sini adalah regulasi emosi. Emosi. Caranya sama dengan sebelumnya. Tipe numerik sudah benar karena data yang akan kita masukkan adalah data angka. Desimalnya kita nolkan. Ya. Label ini bisa menulis label dari ini ya, variabelnya, misalnya regulasi emosi. Kalau di sini kan harus ada tanda strip di bawahnya. Kalau di sini tidak dikasih tanda strip itu boleh ya. Regulasi emosi misalnya. Kemudian saya klik data view. Oke, seperti ini. Seperti contoh sebelumnya. Nah, sekarang saya akan copy ini skor totalnya ya. Skor totalnya saya copy. Skor totalnya saya copy. Sorry, mana tadi yang saya jadikan contoh yang ini ya. Sorry, yang saya jadikan contoh yang ini. Skor totalnya saya copy ya. Misalnya ini adalah skor dari tugas saya hanya 50 subjek. Ini contoh ya. Kalau di Anda kan lebih besar. Saya masukkan di sini regulasi emosi. Oke. Kita cek ya, sudah betul ada 50 ya tadi, 50 subjek ya dalam contoh ini. Lalu saya klik analyze deskriptif statistik. Lalu saya klik frekuensi. Lalu saya masukkan regulasi ke kolom variabel. Lalu saya klik statistik, kan begitu ya. Nah, kemarin kan kita tentang ini, mean, mode, sum, skor minimal, skor maksimal, standar deviasi, ya kan. Nah, kita klik continue. Klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, dari sini kemarin kan kita sudah dapatkan skor rata-ratanya ya ini. Skor rata-rata kita sudah dapat ini. Mean rata-rata. Rata-ratanya berapa? 35,98. Nah, rata-rata ini kita masukkan ke dalam rumus tadi 35,98 ya. 35,98
Oke. 35,98 kita masukkan ke dalam sini tadi. Nanti ini saya kasihkan ya filenya untuk latihan. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Ke dalam rata-rata. Berapa tadi? Lupa saya. 35,98 ya. Nah, saya masukkan di sini. 35,98. Ini rata-ratanya. Semua sama ya, diisi semuanya sama, di kopas. Rata-ratanya sama ya, 35,98. Yang terakhir tidak perlu yang terakhir ini, karena nanti kan tidak perlu dihitung yang terakhir. Jadi rata-rata sudah ketemu ya, 35,98 ditambah 1,8 dikali. Jadi 35,98 ditambah dulu ya, ditambah 1,8 dulu. Kemudian dikalikan standar deviasi. Ini saya tebalkan. Ini karena sudah ketemu saya warna putih ya biar enak. Nah, oke. Berikutnya adalah apa yang dimasukkan ke sini, standar deviasi. Kita lihat tadi standar deviasinya berapa? Ini ya. Standar deviasi. Masih ingat ya standar deviasi itu apa? Deviasi adalah angka yang menyimpang dari rata-rata. Standar deviasi berarti rata-rata skor yang menyimpang dari rata-rata. Jadi rata-ratanya kan 35,98. Nah, rata-rata penyimpangan skor itu bisa lebih tinggi dari rata-rata, bisa lebih rendah dari rata-rata. Itu menyimpangnya bisa lebih besar dari rata-rata sebanyak 5,875, berarti kira-kira 6 angka. Berarti menyimpangnya bisa 35, 36, 37, 38, 39, 40, bisa sampai 41. Atau turun 6 angka dari rata-rata. Berarti bisa skornya bisa 34, 33, 32, 31, 30 atau 29. Jadi skornya itu. Deviasinya 5,875. 5,875 kita masukkan ke sini. 5,875. Kita masukkan seperti ini. Ya. Kita masukkan seperti ini. Dikopas semua ya. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini. Oke, nah setelah rata-rata kita masukkan ke sini, standar deviasi kita masukkan ke sini, maka di sini akan muncul hasil ya. Nah, ini saya hapus dulu biar nggak mengganggu. Di sini akan muncul hasil. Nah, ini hasilnya ya. 46, 39, 32, 25 gitu ya. Ini hasilnya. Ini adalah hasilnya ya. Nah, ini caranya tadi coba kita tambahkan secara manual ya. Berarti ya sama dengan 35,98 cara ngeceknya ya, kali berapa? 1,8 sama dengan berapa? 64,764 kan ya. Kemudian dikali standar deviasi, berarti sama dengan 64,764 dikali standar deviasinya berapa? 5,875. 5,875. Di enter sama dengan sorry ya. Saya keliru ya, saya keliru ngitungnya. Jadi ngitungnya demikian. 1,8 dikali standar deviasi terlebih dahulu ya. Berarti sama dengan 1,8 dikali standar deviasi 5,875. 5,875. Nah, itu kan sama dengan 10,575. Kemudian sama dengan baru ini ya rata-rata
ditambah ini ya. 35,98 ditambah berapa ini? 10,575. 10,575 sama dengan 46,55. Jadi ngitungnya ini dikalikan dulu ya. 1,8 dikali standar deviasi, dikalikan terlebih dahulu, baru ditambah rata-rata. Saya ulangi lagi. 1,8 dikali standar deviasi, baru ditambah 35,98. Kalau yang ini berarti 1,8 dikali 5,875, nah, sama dengan 1,8 ditambah 5,875. Nah, kan sama dengan ini ya, 7,6. Kemudian sama dengan 35,98 dikurangi ya. Dikurangi 7,675 sama dengan sorry. Ini nggak bisa di copy ya, sorry. Ya. Sama dengan, kita hitung lagi ya, sama dengan dalam kurung, kasih dalam kurung ya. Sama dengan dalam kurung 1,8 dikali 5,875 ditutup kurung ya. Tutup kurung, ini bisa langsung ditambah ini ya, 39, ya. Sama dengan 46,55. Kemudian yang ini sama dengan dalam kurung 0,6 kali diklik ya 5,875 tutup kurung ditambah 3,35,98 enter. Kemudian ini ya sama dengan buka kurung diklik 0,6 kali 5,75 tutup kurung dikurangi dikurangi 3, ya sama dengan 32 ya. Kemudian sama dengan buka kurung 1,8 dikali 5,7 dalam kurung dan dikurangi 35 sama dengan 25 ya, 25. Itu caranya. Tapi ini minnya diabaikan ya, minusnya diabaikan, dianggap tidak ada minus di sini. Nah, nanti otomatis kalau Anda saya kasih file ini, tinggal masukkan rata-ratanya, tinggal masukkan standar deviasi, otomatis hasilnya akan berubah sesuai dengan tadi yang sudah saya set rumusnya. Nah, sekarang kita akan bulatkan yang ada di sini untuk membuat kategori ya. Jadi kategori yang rendah sekali berarti di bawah 25. Ya, ini kan 25,4 berarti kan masih 25 ya. Kalau 25,6 itu bisa kita anggap 26. Tapi kalau 25 komanya itu masih di bawah 5, itu kita anggap 25. Berarti rendah sekali itu jika skornya lebih kecil dari 25 ya. Jadi kalau skornya lebih kecil dari 25 maka artinya rendah sekali. Nah, sekarang yang rendah itu berapa? Rendah berarti mulai sini 25 ya. Berarti kalau skornya 25 sampai berapa nih? Lihat atasnya. Kalau sedang ini kan 32,4 berarti 32 ya. Berarti kalau rendah 25 sampai 31 gitu ya. Nah, sedang berapa? Sedang mulai 32,45 atau kalau dibulatkan berarti masih 32 ya. 32 sampai
Berapa nih yang sedang? Kita lihat atasnya. 39,5 berarti masih 39 ya. Berarti sampai berapa? 38 ya. 32 sampai 38 itu sedang. Nah, tinggi mulai berapa? 39. 39 sampai berapa nih yang dikatakan tinggi? Ini 46,5 berarti masih kita anggap 46 ya. Berarti 39 sampai 45 ini tinggi ya. Sementara yang tinggi sekali berapa? Yang tinggi sekali itu berarti 46 ke atas ya. 46 ke atas itu tinggi sekali. Kalau ini berarti 24 ke bawah gitu ya. Lebih kecil dari 25 atau 24 ke bawah. Atau tadi lebih kecil 25 atau 24 ke bawah itu artinya rendah sekali. Nah, begini caranya untuk membuat normanya. Membuat kategorisasinya ya. Jadi sudah diketahui kategorinya. Kalau rendah sekali itu lebih kecil 25 atau 24 ke bawah. Ya. Kalau rendah itu adalah skor 25 sampai 31. Dikatakan sedang jika skornya 32 sampai 38. Dikatakan tinggi jika skornya 39 sampai 45. Dikatakan tinggi sekali jika skornya di atas 45 atau 46 ke atas. Nah, ini lebih besar 45 atau 46 ke atas. Oke. Jika sudah sampai tahap ini, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat lagi tab kategori seperti ini ya. Nah, kemudian ini tadi skor ya, skor total subjek yang diambil dari sini tadi ya. Dari sini ya, skor tadi ya, skor total subjek tadi yang mau kita artikan. 27 artinya apa, 36 artinya apa ya. Nah, ini skornya, kemudian kategori. Kalau 27 itu kategorinya apa gitu ya. Nah, itu. Itu caranya kita bisa setting rumusnya di sini, teman-teman. Ini adalah rumus. Sama dengan if dan seterusnya ini adalah rumus. Ya, ini adalah rumus. Atau kalau diklik di sini rendah ini ada rumusnya di sini. Kalau diklik di sini ada rumusnya. B2 itu maksudnya ini kolom B2. Ini kan kalau di Excel ini kan disebutnya kolom B. 2 itu artinya baris kedua. Ini kan baris kedua ya. Nah, B2 berarti yang dimaksud 27 ya. Ya. Nah, if B2 itu kan ini nih ya. Nah, kita harus lihat di kolom mana skor kita. Skor kita kan di B. Kemudian yang pertama itu subjek nomor 1 ada di baris 2. Sekali lagi subjek pertama ada di kolom B, ada di baris 2. Maka kita settingnya if buka kurung B2. Ini rumusnya sudah sesuai ini. Anda hanya nanti merubah berdasarkan skornya saja. Berdasar skor yang diperoleh tadi. Ya, skor yang diperoleh. Nah, kita masukkan yang di sini dulu ya. Kita edit yang ada di sini dulu untuk ngeditnya. Ngeditnya yang dari sini. If B2 tadi berapa normanya? Kita lihat. Lebih kecil toh, lebih kecil dari 25, lebih kecil dari 25 itu rendah sekali. Ya, lebih kecil dari 25 rendah sekali. If B2 lebih kecil 25, maka rendah sekali. Nah, nanti ini tinggal ngubah saja angka di hasil penghitungan kamu. Yang rendah sekali itu lebih kecil dari berapa skornya. Kalau dalam contoh ini kan kebetulan yang rendah sekali adalah yang lebih kecil dari 25. Oke. Kemudian kalau rendah itu rentangnya berapa tadi? 25 sampai 31. 25 sampai 31 itu rendah. Maka if B2 itu lebih kecil ya. Nah, inilah ya.
Ini kan berarti berapa nih? Lebih kecil atau sama dengan 31 ya. Lebih kecil, ini kan 25 sampai 31. Berarti dikatakan rendah jika lebih kecil dari 31 atau sama dengan 31 ya. Ini kan 25 sampai 31 berarti lebih kecil atau sama dengan 31 itu dikatakan rendah. Maka kita tulis di sini. If 32 lebih kecil sama dengan 31 ya, itu akan diartikan rendah. Jadi kalau skornya 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 itu rendah gitu toh. Tadi kan mulai 25 sampai 31. Kemudian kalau sedang itu 32 sampai 38 ya. 32 sampai 38. Berarti kita if B2 lebih kecil atau sama dengan 38. Itu sedang. Berarti kalau sedang kan dimulai dari berapa? 38, 37, ya, 36, 35, 34, 33 sampai 32. Gitu, 32 sampai 38. Sekarang kalau tinggi 39 sampai 45. Sampai 45. Berarti di sini if lebih kecil sama dengan 45. Jadi sebenarnya skor yang dimasukkan di sini itu ngikut aja yang ada di sini ya. Ngikut skor yang terakhir. Berarti ini kan lebih kecil sama dengan 31 gitu nulisnya di rumus ya. Lebih kecil sama dengan 38 nulisnya di rumus seperti itu ya. Lebih kecil sama dengan 45 gitu ya. Kalau yang di sini tadi lebih kecil 25 ya. Berarti ini if lebih kecil atau sama dengan 45 tinggi. Nah, kalau tinggi sekali berarti lebih besar dari 45. Ya, masukkan yang ada di sini tadi. Kalau ini kan lebih besar 45 ya, lebih besar 45. Jadi kalau yang di sini tinggal pindah aja lebih kecil 25. Kemudian yang ini lihat skor terakhirnya ya. Skor terakhir 31 berarti lebih kecil sama dengan 31. Skor terakhir 38 berarti lebih kecil sama dengan 38 gitu ya. Nah, setelah di set seperti ini, tinggal ini di copy, dimasukkan ke ini. Klik rendah ini di sini. Rendah, diklik rendah itu dimasukkan rumusnya di situ. Kemudian enter. Oke. Ya, seperti itu ya. Maksudnya ada yang keliru dikit. Nah, kadang-kadang memang bisa error seperti itu pada saat kita melakukan perubahan. Maka ini tadi bisa juga kita melakukan perubahannya langsung diklik di sini ya. Diklik yang di sini. Nah, diklik di sebelah sini enter ya. Caranya kalau mengakhiri diklik sebelah ujung kemudian enter. Nah, diklik rendah. Nah, ini kan ada rumusnya diklik di sini. Nah, itu kalau mau rubah bisa langsung dari sini juga bisa. Yang tadi ditulis di merah ini tinggal dipindah ke sini. Kalau misalnya terjadi error tadi ya. B2 lebih kecil 25 kan begitu ya. Kemudian if B2 berapa tadi? Lebih kecil sama dengan 31 ya. Kemudian lebih kecil sama dengan 38 ya. Tinggal ngedit aja. Lebih kecil sama dengan 38, kemudian lebih kecil sama dengan 45 ya. Kemudian lebih besar dari 45. Tinggal diedit sini, letakkan di sebelah situ kemudian enter. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal ditarik ke bawah. Ini saya contohkan ini masih kosong gitu ya, masih kosong.
Jadi yang dimasukkan rumus cukup yang atas saja seperti ini. Kalau sudah tinggal ditarik ke bawah. Tarik ke bawah seperti ini. Nah, otomatis akan tercopy ya. Nah, tercopy seperti ini, maka sekarang semua sudah ada kategorinya. Ini rendah, sedang, tinggi, tinggi, dan seterusnya. Ini sudah dapat kategori semua. Ya. Langkah berikutnya setelah dapat kategori seperti ini, langkah berikutnya adalah kita akan menghitung yang dapat rendah berapa orang, yang dapat sedang berapa orang, yang dapat tinggi berapa orang. Tentu kita ngitungnya tidak manual ya, karena jumlah data kita banyak. Kalau datanya mungkin hanya 10, 20, bisa dihitung manual. Tapi mau dihitung manual pakai Excel pun juga bisa. Ya kan, mau dihitung yang rendah berapa ya, yang sedang berapa ya. Tapi kita bisa juga menggunakan SPSS. Seperti cara yang paling awal. Kita buka dulu. Ya, kita buka dulu. Data. Kemudian klik variable view. Nah, di sini saya masukkan tadi ya, regulasi emosi. Kalau yang di sini harus ada tanda strip. Kemudian tipe kita ganti string ya. Karena yang akan kita masukkan nanti adalah angka. Huruf. Hurufnya kan tinggi sekali ya. Tinggi sekali itu berapa karakter. Nah, ini karakternya harus kita sesuaikan. Jangan sampai lebih sedikit. Kalau tinggi sekali itu kan berarti berapa? Tinggi sekali, sekitar 10 lebih. Ini kita tulis saja 20. Karakternya diganti saja 20 ya. Lebih banyak, lebih baik. Kemudian oke. Nah, seperti ini. Lalu kita klik lagi data view. Sekali lagi ya, diklik regulasi emosi. Kemudian datanya diganti string. Oke, kemudian white-nya ini. White-nya bisa diisi 20 biar lebih panjang. Selanjutnya kita klik data view. Nah, data view, kemudian yang ini di copy yang sudah terkategori tadi. Rendah, tinggi sekali ini di copy. Hanya yang ini saja ya, yang rendah, sedang, tinggi sekali ini di copy, kemudian dimasukkan ke ini lembar SPSS. Dimasukkan di sini, paste di sini. Ya memang ini SPSS statistik itu harus dicoba memang. Kalau nggak dicoba ya nggak bisa. Gitu ya. Harus dicoba. Mana tadi? Belum respon dia. Copy, kemudian nah, kita masukkan ke sini ya. Paste. Oke, seperti ini ya. Nah, ada berapa? 50 tadi ya. Kita tunggu kadang agak proses ini. 50 ya. Oke. Sekarang tinggal lakukan lagi klik analyze deskriptif, klik frekuensi, masukkan variabel regulasi emosi ke sini. Oke, kemudian langsung oke saja. Masukkan oke. Nah, nanti keluar seperti ini ya. Nah, ini keluar di sini ya. Yang rendah itu berapa? 13 orang atau 26%. Nah, tinggal kita yang rendah sekali, kita mulai dari yang rendah sekali. Yang rendah sekali ada 1 orang atau 2,0%. Nah, kita masukkan di sini tadi hasil akhir ya. Hasil akhir. Yang rendah sekali ada 1 orang atau berapa tadi? 2% ya, 2%. Kemudian yang rendah ada 13 orang atau 26%. Yang rendah ada 13 orang atau 26%. Kemudian yang sedang ada berapa? Sedang ada 18 orang atau 36%. 18 orang ini atau berapa tadi? 36% ya. Kemudian yang tinggi ada berapa? 18 orang atau 36% ya. Yang tinggi juga ada 18 orang
atau 36%. Yang tinggi sekali tidak ada. Laporan akhirnya, hasil akhir penghitungannya nanti jadinya seperti ini. Rentang nilai kategori ini mindah dari tabel sebelumnya ya. Mindah dari sini ya. Kategori, kemudian skor ya. Di copy ke sini ya. Rentang nilai kategori ya. Kemudian jumlah yang mendapat tinggi sekali adalah 0 atau 0%. Yang mendapat tinggi 18 atau 36%. Yang dapat sedang 18 atau 36%. Yang dapat rendah 13 atau 26%. Yang dapat rendah sekali 1 atau 2%. Kalau sudah selesai seperti ini, tinggal nanti kita laporkan, buat laporannya. Laporannya seperti ini. Analisis berdasar kategori. Ya, tinggal dipindah aja. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa yang memiliki skor regulasi emosi tinggi sebesar 19 ini, mahasiswa yang memiliki skor regulasi sedang sebesar 17 ini, mahasiswa yang memiliki skor regulasi emosi rendah sebesar 13 orang atau 26%. Ini tadi 18 ya. 18 orang atau berapa persen tadi? Ada perubahan data tadi ya, 36% ya. Atau 36%, ini juga sama 36%, ini 18 tadi ya. 18, 36%, 36%. Nah, seperti ini. Buat laporannya seperti ini. Nah, tugas kalian melanjutkan ya, kemarin tugasnya yang dapat regulasi emosi ya, regulasi emosi dianalisis diteruskan. Yang dapat perasaan takut gagal ya itu diteruskan. Sekali lagi statistik ini harus dicoba dilatih, meskipun data yang harus dicoba itu sama, yang memungkinkan kalian mungkin menanyakan hasil kerjaan teman, tapi itu jangan dilakukan sebab motivasi kita harus tidak sekedar dapat nilai, karena kalau Anda masuk mengerjakan tugas itu pasti dapat nilai. Tapi motivasinya harus bagaimana Anda benar-benar menguasai cara menganalisis data menggunakan statistik. Dimana ini masih bagian awal, nanti setelah ini akan ada penelitian yang jenisnya tidak hanya deskriptif, tapi ada korelasional, komparatif, penelitian eksperimen, yang itu membutuhkan cara yang berbeda dalam proses analisis data. Nah, ini adalah cara terakhir untuk yang statistik deskriptif, yaitu menganalisis berdasarkan kategori. Yang nanti ketika Anda skripsi tentu Anda juga akan buat seperti ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi tugasnya nanti melanjutkan hitungannya, menganalisis dan melaporkan seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti data Excel-nya dan data Word-nya ini akan saya unggah di Elitas. Oke, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya dan selalu semangat ya.